Selamat pagi para anak muda Indonesia. Hari ini kita belajar tentang teorema Pythagoras. Siapakah Pythagoras itu? Pythagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki suatu keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal sebagai teorema Pythagoras. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan rumus A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Itu adalah rumus dari teorema Pythagoras. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Pythagoras menemukan fakta menarik tentang segitiga. Beliau menyatakan dalam sebuah segitiga siku-siku, yaitu salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Dia mengatakan bahwa kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Untuk pembuktian, mari kita lihat dan perhatikan gambar berikut. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Perhatikan gambar ini. Ada sisi A, ada sisi B, dan ada sisi C, membentuk sebuah bangun datar segitiga siku-siku. Dengan demikian akan berlaku A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2 berdasarkan dengan teori Pythagoras. Nah, dalam teori yang dikemukakan oleh Pythagoras, sisi C atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Mari perhatikan bangun datar yang dibentuk oleh beberapa bangun datar ini. Jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A ditambah dengan luasan persegi dari panjang sisi B sama dengan luasan panjang sisi C. Luasan ini akan kita gunakan untuk membuktikan rumus teorema Pythagoras. Dengan melihat gambar tersebut, maka A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2. Jadi, luas dari gambar A ini dijumlah dengan luas dari gambar B itu sama dengan luas gambar C. Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nah, jika C adalah panjang sisi miring segitiga itu, maka A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Nah, berdasarkan Pythagoras di atas tadi, maka diperoleh hubungan
C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, teori Pitagoras ini dapat diturunkan menjadi A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Atau jika kita mau mencari sisi B, maka B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, perlu kita perhatikan bahwa dalam menentukan persamaan Pitagoras yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai sisi miring. Mari kita perhatikan segitiga siku-siku ini. Dalam segitiga siku-siku di A, berlaku rumus Pitagoras BC pangkat 2. Jadi panjang sisi BC pangkat 2 sama dengan panjang sisi AB pangkat 2 dijumlah dengan panjang sisi AC pangkat 2. Atau sederhana seperti ini. Panjang sisi AB BC itu kita kasih nama A, dan panjang sisi AB kita kasih nama C yang merah. Lalu panjang sisi AC kita beri nama BB. Maka berlaku A pangkat 2, panjang sisi A pangkat 2 ini sama dengan B pangkat 2 dijumlah dengan C pangkat 2. Mari kita menghitung panjang sisi segitiga siku-siku berikut. Diketahui pada suatu segitiga ABC, ada segitiga ABC yang siku-siku di titik A, jika panjang AB 4 cm dan panjang AC 3 cm, maka berapakah panjang BC? Mari kita jawab. Ya. Berdasarkan dengan teorema Pitagoras bahwa panjang sisi BC pangkat 2 sama dengan panjang AC pangkat 2 dijumlah AB pangkat 2. Dengan demikian panjang sisi BC pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Maka dijumlahkan menjadi B pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16 itu 25. Jadi panjang sisi BC itu adalah akar pangkat 2 dari 25 itu adalah 5. Yang kedua, mari kita perhatikan soal yang kedua. Ya. Panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 4x cm dan 3x cm. Jika panjang sisi hipotenusa atau sisi miringnya suatu segitiga siku-siku itu adalah 20 cm, maka kira-kira nilai x itu berapa? Mari kita gunakan rumus teorema Pitagoras bahwa AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Berarti AC tadi itu 20 cm. Oleh sebab itu 20 cm, AB itu 4x, BC itu panjangnya tadi adalah 3x, maka
20x 20 pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2 dijumlah dengan 3x pangkat 2. Jadi 20 pangkat 2 itu atau kuadrat dari 20 itu adalah 400. Nah, 4x pangkat 2 itu hasilnya adalah 16x pangkat 2. 4 pangkat dapat dari mana 16? Itu dari 4 pangkat 2 yaitu 16. Kemudian 3x pangkat 2 itu sama dengan 9x pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, dengan demikian 400 ini kita jumlahkan 16x pangkat 2 dijumlah 9x pangkat 2. Kenapa dijumlahkan? Karena ini sejenis, menjadi 25x pangkat 2. Nah, dengan demikian bahwa x pangkat 2 itu sama dengan 16. 16 itu dari mana? Yaitu 400 dibagi dengan 25. Ya. Karena kita mau mencari dengan x, maka 25 ini pindah ke sebelah kiri menjadi bagi, atau dengan istilah matematika, bagaimana caranya supaya sisi kanan ini hanya tinggal x pangkat 2, karena itu yang kita mau tentukan. Oleh sebab itu, tidak lain dari 25 ini supaya menjadi 1, maka 25 ini dibagi dengan 25, maka itu menjadi 1 di sini. Nah, supaya adil, sisi kanan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan 25. Jadi 400 dibagi 25 itu 16, dan 25 dibagi dengan 25x pangkat 2 dibagi dengan 25, maka tinggal x pangkat 2. Nah, kita mau cari x. X itu x pangkat 2 sama dengan 16, maka x itu akar sama dengan akar 16 itu hasilnya 4. Sekali lagi, bahwa x mencari x-nya itu sama dengan akar pangkat 2 dari 16 itu adalah 4. Jadi nilai x pada segitiga itu adalah 4. Kemudian berikutnya mari kita menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi dan tripel Pitagoras. Ya. Kebalikan dari dalil Pitagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku maka berlaku A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Dalam segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B pada segitiga siku-siku, dan C adalah sisi di hadapan sudut C, yaitu sisi miring, maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras sebagai berikut. Mari perhatikan. Dengan menggunakan prinsip kebalikan dari Pitagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau tumpul. Ya, jika A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Jika A pangkat 2 lebih besar dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka pasti segitiga ABC itu adalah segitiga tumpul. Jika A pangkat 2 lebih kecil dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka pasti segitiga siku-siku itu, yaitu segitiga ABC itu adalah segitiga lancip. Perhatikan contoh soal berikut. Ya. Tentukan jenis
segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Jika diketahui sisi terpanjang adalah 8 cm, maka pasti A-nya itu ada 8, B-nya itu 7, dan C-nya itu 5. Maka A sama dengan 8 kuadrat, maka dia 64. Maka B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 49 ditambah 25. Maka itu adalah 74. Karena A pangkat 2 lebih kecil dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, mari kita perhatikan triple Pitagoras, yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan. Kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Contohnya 3, 4, dan 5. Ini merupakan triple Pitagoras. Mengapa? Karena 5 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Itu adalah triple Pitagoras. Mari kita perhatikan soal berikut. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di titik A. Jika diketahui panjang AB adalah 3 cm dan AC adalah 4 cm, maka tentukanlah panjang sisi BC. Panjang sisi BC berarti sisi miring. Bagaimana penyelesaiannya? Maka kita terapkan teorema Pitagoras. Panjang sisi BC, kata Pitagoras, bahwa kuadrat dari panjang sisi miring